Oke, tadi kita udah bahas pre-campaign, banyak banget yang dibahas di pre-campaign karena ya memang harus dipersiapkan dengan matang banget ya. Bukan berarti pas campaign-nya tuh nggak penting, tapi biasanya kalau udah berjalan nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Makanya, di pre-campaign tuh harus mateng banget gitu. Sedangkan kalau pas udah jalan campaign paling cuman, ya kurang lebih ada 2 hal ini nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah monitoring, yang kedua adalah manuver. Kita bahas satu-satu ya. Monitoring ini sebenarnya lebih ke monitor pre-divide matrix. Jadi kan sebelumnya kan kamu pas di pre-campaign udah menentukan matriks-matriks mana aja yang mau jadi ukuran kamu dalam keberhasilan campaign. Monitoring ini dilakukan ketika campaign-nya udah berjalan. Misalnya, campaign-nya sebulan, terus harusnya kan kalau udah berjalan 2 minggu, targetnya udah achieve 50% dong. Ini kok belum, gitu kan. Makanya kamu terus memonitor terus, ini kok belum. Apa ya yang harus dilakukan supaya nge-boost, targetnya supaya achieve nih di akhir campaign gitu kan. Makanya harus dilakukan yang namanya manuver. Manuver itu lebih ke action to be taken when the result go positive and the result go negative during the campaign. Jadi action apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi situasi di tengah campaign itu. Misalnya, sebenarnya ini balik lagi ke culture company-nya kalian atau brand yang kalian tempat kalian bekerja atau brand kalian sendiri mungkin. Apakah kalau misalnya di tengah-tengah, kurang dari target harus ada yang dilakukan misalnya kayak, kita tambahin ini aja yuk, kita tambahin KOL-nya yuk, atau kita tambahin apanya yuk gitu. Pokoknya boleh melakukan manuver itu, atau kayak ya udah dipasrahin aja sampai akhir akan seperti itu. Yang penting nanti di akhir kita bikin pembelajaran, bikin learnings-nya, atau ada juga yang kayak itu agresif tadi langsung langsung ngasih tahu, "Oh ya udah, kita langsung take action akan melakukan ini supaya di minggu ketiga dan minggu keempat kita tetap achieve si targetnya," gitu. Soalnya kan ini kenapa aku tetap nulis result go positif, karena kita juga maksudnya ketika hasilnya menuju ke baik, kita tetap mungkin beberapa company ada yang tetap pengen, achieve more. Dia nggak pengen cuman achieve, dia pengennya beyond, pengennya lebih lagi gitu. Maksudnya sampai, "Wih, baru 2 minggu aja udah kayak gini. Gimana nanti ya kalau misalnya akhir bulan ada payday gitu kan, minggu keempat kan udah pada gajian, nanti tambah gede lagi. Apa kita tambahin aja stoknya? Apa kita, jadiin, eee, apa gitu, pokoknya membuat sesuatu lagi gitu di tengah-tengahnya." Jadi kalau kalau di bagian campaign untuk manuver ini dilakukannya memang setelah campaign-nya berjalan. Cuman ya itu balik lagi ke company kalian apakah possible untuk melakukan, manuver-manuver di tengah, campaign ini atau yang, ya udahlah pasrah aja kan nggak ada duit lagi misalnya gitu, kayak gitu, ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman, akan lebih baik lagi kalau kita bisa melakukan action duluan sebelum campaign-nya berakhir, gitu. Kalau misalnya campaign udah berakhir ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi soalnya, gitu. Kalau campaign udah berjalan kurang lebih kayak gini sih. Nah, yang terakhir deh post campaign. Post campaign itu, hal yang dilakukan setelah campaign. Jadi campaign udah kelar nih, apakah tugas kita selesai? Enggak, tetap harus ada yang dikerjain. Karena kembali lagi kita bertanggung jawab uang sekian 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 juta dari finance. Kita jadi harus bertanggung jawab akan uang itu, kepada company secara keseluruhan sih, bukan finance team doang. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang udah kita lakukan. Yang dilakukan setelah post campaign adalah evaluation and learning. Evaluation-nya gimana? Mengevaluasinya gimana? Review the pre-defined key metrics and compare them to the goals you have set. Kamu udah nentuin matriks apa aja kan tadi di awal. Pokoknya karena aku pakai social media, target aku adalah dapetin sekian reach, dapetin sekian impressions, dapetin sekian followers. Tapi itu kan matriks yang ukuran matriksnya. Kamu tetap punya goals awalnya kan, misalnya buat ningkatin sales. Oke, ya udah. Dengan reach yang kamu dapatkan sekarang, apakah benar mendapatkan kenaikan sales sekian seperti yang kamu tentukan di awal juga? Gitu. Jadi kamu meng-compare 2 hal ini nih, matriksnya dan goals-nya. Di sini tuh evaluasi tuh kayak gitu. Untuk melihat apakah, oh ternyata
Dan ini juga bisa buat pembelajaran buat bisnis baru. Misalnya, oh ternyata kalau misalnya dapat pertumbuhan followers yang sampai segini, sales-nya tuh akan nambah segini ya. Berarti kalau misalnya bulan depan kita bisa ningkatin followers sampai sekian, projection sales-nya juga akan naik sampai sekian gitu. Itu adalah bagian dari evaluasi itu, evaluasi campaign. Makanya setiap selesai campaign wajib evaluasi ya.